Haleluya. Pada malam ini adalah malam yang kita tunggu-tunggu kan? Setelah IMW sekarang, wow, kita telah memiliki event begitu besar dan sekarang kita bisa fokus untuk beribadah kepada Allah bukannya uh, preparation dan semuanya. Haleluya. Allah sangat hebat untuk memenuhi sejarah penebusan, pekerjaan sejarah penebusan. Amin. Malam ini saya ingin berbagi kasih karunia dengan pesan yang berjudul peristiwa besar dalam perjalanan padang gurun Mara ke padang gurun Sin. Berdasarkan Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26. Jadi malam ini kita akan melihat peristiwa besar yang terjadi dalam perkemahan keempat ke yang ketujuh. Sekitar 2-3 minggu lagi kita lihat Sukot, Etam, dan Migdol. Sekarang kita akan lihat Mara, Elim, Laut Teberau, dan Padang Gurun Sin. Dan kita akan fokus pada peristiwa besar. Jadi bukan segala sesuatu secara detail. Bacaan berasal dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan untuk kamu. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjuk kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kau timpakan pada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Inilah firman Allah. Jadi kita sudah tahu tentang hal ini kan? Kita telah belajar tentang hal ini sejak buku kedua dari seri sejarah penebusan. Sekarang di buku ke-8 kita ulang lagi. Jadi kita lihat di sini kalau Allah memberikan 2 perintah pada tempat yang mereka sebut sebagai Mara. Jadi kapan mereka tiba di Mara? 2 minggu lalu kita melihat kalau Israel mereka melewati Laut Teberau di uh, malam tanggal 14, yaitu hari Rabu, dan mereka melakukan perjalanan berapa lama? 3 hari kan? Dan mereka tiba malam tanggal 21, dan mereka melewati perjalanan 3 hari, dan mereka tiba di Mara pada tanggal 24. Apa arti dari Mara? Mara artinya pahit. Pahit. Dan diberikan nama itu karena ketika mereka melakukan perjalanan selama 3 hari, mereka tidak memiliki air. Mereka melihat sumber air ini dan mereka berlari ke sana. Dan mereka mengambilnya dan mereka minum. Dan rasanya pahit. Sering kali dalam hidup kita memiliki tempat satu titik yang kita tunggu-tunggu. Kita lulus SMA, kita pergi ke universitas, lalu ke poli, lalu kita menunggu-nunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Murid merasa kalau hidup sekolah itu sangat susah kan, mereka pikir kalau sekolah itu ada yang terbaik, lalu mereka menikah, lalu nggak seperti yang saya bayangkan. Terus kamu pengen punya anak, terus kamu pikir, oh iya ternyata susah ya, dan kamu menunggu-nunggu setiap hal, dan kita memiliki banyak sumber air di dalam hidup kita, dan kita berlari ke sana, tapi kalau misal saat kita minum ternyata nggak semanis yang kita harapkan. Jadi marah artinya kepahitan, dan rasanya seperti air laut. Jadi apa yang terjadi? Orang Israel menggerutu kepada Musa. Dan Musa berseru kepada Allah, dan Allah menyuruhnya melemparkan sebatang kayu ke dalam air. Dan ketika kayu itu di air, airnya menjadi manis. Dan setelah itu,
Allah memberi 2 perintah. Ia memberi uh, uh, ia memberikan ketetapan dan perintah. Kata ketetapan itu adalah hok yang artinya sesuatu yang ditetapkan atau dibayar atau ditetapkan, dan berasal dari kata hakak yang berarti batasan. Jadi ini adalah kepenuhan dari firman Allah. Jadi pada saat Allah mengatakan sesuatu ini seperti kekuatan, ini adalah batasan. Kamu tidak bisa melewati batasan itu. Itu adalah kekuatan dari firman Allah. Yang kata kedua, perintah yaitu berasal dari bahasa Ibrani mishpat, yang berarti penghakiman, keputusan atau hukuman. Dan berasal dari kata syafat yang artinya hakim, orang yang menghakimi atau memerintah. Jadi perintah ini adalah bagaimana kita menghakimi apa yang benar, apa yang salah. Dan ketika dua kata ini digunakan dalam bentuk tunggal, artinya Allah memberikan masing-masing satu. Ia memberikan satu huk dan satu mispat. Dan ketika digunakan bersama-sama, ini artinya maksudnya 10 perintah, huk dan mispat. Jadi apakah Allah benar-benar memberikan 10 perintah di Mara? Enggak kan? Iya kan? Di mana ia memberikan 10 perintah? Di Gunung Sinai kan? Itu adalah pertama kali ia memberikan 10 perintah. Tapi kita bisa bilang kalau Allah memberikan 10 perintah lebih dulu di Mara, lebih dulu. Bagaimana kita tahu? Buktinya itu ada di buku Ulangan ketika Musa ia mengulang 10 perintah dan seluruh hukum kepada bangsa Israel di dataran Moab. Dan ada 2 dari perintahnya ini yang dia katakan. Ulangan pasal 5 ayat 12, dia katakan, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kata-kata ini tidak muncul di perintah yang lain, hanya perintah yang keempat dan yang kelima. Artinya Allah pernah mengatakan ini sebelumnya. Jadi ini adalah buktinya. Kalau di Mara, Allah memberikan kepada mereka perintah keempat dan kelima, hok dan mispat. Dan dikatakan di sini, di Mara, Allah mencobai mereka untuk melihat apakah mereka akan taat hok dan mispat ini atau tidak. Jadi, ini memberikan kita bocoran berapa lama mereka tinggal di Mara. Berapa lama mereka tinggal di Mara? Ya, mereka harus menjaga Sabat kan? Jadi mereka tiba di sini tanggal 24. Jadi kapan Sabat berikutnya? Tanggal 1 di bulan kedua kan? Kamu bisa lihat di kalender kalau itu adalah Sabat. Jadi itu artinya dari 25 sampai tanggal 1 Allah mencobai mereka apakah mereka akan menjaga hari Sabat atau mereka akan menghormati kedua orang tuanya. Jadi kalau kita pikirkan hal ini, bagaimana perintah keempat dan kelima menjadi hok dan mispat? Bagaimana hal ini bisa merepresentasi seluruh 10 perintah? Apa perintah pertama? Kuis. Jadi kalau kita lihat dari perintah pertama dan sampai yang ketiga, dibilang kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh. Tapi di perintah keempat dibilang kamu harus. Jadi untuk menjaga hari Sabat itu adalah untuk menjaga perintah 1 sampai ketiga. Kamu tidak bisa menjaga perintah 1 sampai 3 kalau kamu ada Allah yang lain. Kamu tidak bisa memiliki Allah lain kalau kamu memiliki berhala yang lain. Kamu tidak bisa memelihara Sabat kalau kamu membentuk patung-patung atau menggunakan nama Allah dengan sembarangan.
Jadi kecuali kamu menjaga perintah pertama sampai ketiga, kamu tidak bisa menjaga perintah keempat. Sama dengan perintah kelima. Kamu tidak bisa menghormati ayahmu dan ibumu kalau kamu orang brengsek kan. Kamu jangan membunuh, kamu jangan selingkuh, jangan mencuri, jangan berbohong. Semua perintah kecuali yang keempat dan kelima itu artinya negatif, yaitu jangan. Kecuali yang keempat dan kelima adalah lakukan. Jadi dengan cara ini, perintah keempat dan kelima merupakan inti dari 10 perintah, hok dan mispat. Jadi untuk menjaga ayahmu dan ibumu, kata Ibraninya adalah kabul, artinya untuk menjadi berat. Tapi kalau misalnya seorang anak membunuh atau berselingkuh atau mencuri, mereka dikatakan sebagai pembohong. Bukankah itu memalukan untuk orang tuanya? Jadi untuk menghormati ayah dan ibu, yang mereka juga harus menjaga peringkat ke-6 sampai ke-10 ya kan? Oke? Jadi mari kita lihat di bagian berikutnya. Setelah memberikan perintah ini, hal yang terjadi berikutnya adalah mana. Jadi setelah meninggalkan Mara, bangsa Israel berkemah di perkemahan kelima, Elim, perkemahan ke-6 di Laut Teberau, dan mereka tiba dan mendirikan kemah di padang gurun Sin, padang gurun ke-7, dan ini ada di Keluaran pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sinai terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Jadi setelah mereka tiba di padang gurun Sin, jadi selama ini mereka mulai kehabisan makanan kan, dan mereka tidak memiliki makanan yang ada. Jadi mereka tidak memiliki makanan yang bisa diperbarui. Jadi suatu hari habis, terus mereka mulai bersungut-sungut. Kita di Keluaran pasal 16 ayat 3 sampai 4, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, dan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Sebelum Musa bisa sampai ke Allah dan berdoa, Allah datang kepada Musa dulu. Ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, langsung. Jadi Allah datang kepada Musa, sungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi, kapan mana itu datang? Orang Israel mereka bersungut-sungut kapan? Ketika mereka tiba di hari ke-15 bulan kedua. Mereka tiba tanggal 15 bulan kedua, dan mereka bersungut-sungut, dan Allah berkata, saya akan berikan mana pada hari berikutnya. Jadi pada hari berikutnya mereka bersungut-sungut di sini. Lalu hari yang pertama mana datang pada tanggal 16 bulan kedua. Tanggal 16 bulan kedua. Dan Allah menggunakan mana untuk melatih bangsa Israel bukannya ini benar. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 21 bulan kedua mereka mengumpulkan mana. Lalu pada tanggal 21 mereka mengambil porsi double. Kenapa? Pada hari berikutnya itulah Sabat. Jadi Allah mengajarkan mereka untuk menjaga Sabat. Fokusnya adalah untuk Sabat. Jadi kita melihat pattern di sini. Apa patternnya? Ada bersungut-sungut yang pahit, dan Allah berkata, obatnya? Sabat. Sungut-sungut, sabat. Bersungut-sungut, sabat. Bahkan manapun menunjuk kepada sabat. Bukan ini benar ya? Dan sampai kapan mana itu ada? Mana itu ada di Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga.
Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak boleh beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi ingatkan saya lagi, jadi kapan Paskah? Tanggal 14 bulan pertama ya kan? Jadi pada hari berikutnya, itu adalah hari terakhir mana. Dari padang gurun Sin sampai kemah ke-42 di Gilgal, 1446 sebelum Masehi, tanggal 16 bulan kedua, sampai 1406 sebelum Masehi, tanggal 15 bulan pertama. Itu 39 tahun 11 bulan. 2084 minggu. Allah melatih bangsa Israel setiap hari untuk menjaga Sabat. Melalui mana? Kesimpulan, Allah menaruh realitas fisik di Mara dan realitas rohanianya secara berdampingan. Kenyataan fisiknya adalah airnya pahit, dan Allah menunjukkan kepada Musa sebuah pohon, dan Musa melemparkan pohon itu ke dalam air yang pahit sehingga air itu menjadi manis. Kenyataan rohanianya adalah hati orang-orang menjadi gelap, dan mereka memberikan pohon, dan Allah memberikan pohon, dan Allah mencobai mereka, apakah mereka akan menaruh pohon ini ke dalam hati kamu yang gelap itu. Jadi apa pohon itu? Itu adalah ketetapan dan perintah, Sabat, dan hormati orang tuamu, 10 perintah firman Allah. Allah memberikan pohon itu kepada mereka dan berkata, oke, kamu melihat apa yang terjadi, sekarang apakah kamu akan melakukan hal yang sama atau enggak? Jadi pohon dan firman Allah itu paralel. Mereka mengubah apa yang pahit menjadi manis. Dan pohon itu melambangkan pohon kehidupan Yesus Kristus, firman Allah. Kita tahu kalau sisa dari perjalanan padang gurun, kita melihat bangsa Israel setiap kesempatan yang mereka miliki, mereka bersungut-sungut. Mereka pahit, terus mereka terus bersungut. Tapi indahnya adalah bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya, Allah tetap mempersiapkan untuk mereka. Mana setiap hari, Ia sangat sabar dengan mereka, memberikan dan melatih mereka. Pada hari ke-6 kamu ngambil 2 porsi, pada hari ke-7 kamu tidak memiliki mana apapun. Selama 39 tahun 11 bulan, Allah sangat sabar ya kan? Sampai kapan? Sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya kalau ini adalah Allah yang sama. Ia sangat sabar dengan kita. Ia terus mempersiapkan untuk kita. Ia mengasihi kita. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke tanah perjanjian. Amin. Jadi kita sangat lambat untuk belajar dan taat. Kita harus menaruh pohon kehidupan di dalam hati kita. Mari kita refleksikan kata-kata kita, kata-kata yang kita katakan, apakah ini kata-kata yang pahit atau kata-kata yang manis. Kita harus mengundang pohon kehidupan ke dalam hati kita. Seringkali kita saat kita masuk ke dalam firman Allah, kita menerima firman, kita membuka Alkitab, berdoa dan beribadah, kita kadang-kadang Yesus di luar pintu dan kita berteriak, ayo masuk, masuk. Tapi pintunya tetap terkunci dan kita tidak membuka pintu itu. Jadi bagaimana kita buka pintu hati kita? Kita harus taat firman Allah. Allah telah memberikan kepada kita ketetapan dan perintah. Jadi kita harus menjaga firman Allah. Amin. Kenapa? Karena Sabat adalah waktu yang ditetapkan untuk bertemu dengan Allah. Allah ingin kita bertemu dengan Dia. Sangat ingin. Jadi kita harus menjaga Sabat ini, seluruhnya itu tentang Sabat. Itu adalah bagaimana kita bisa membuka pintu itu dan menerima Yesus Kristus ke dalam hati kita. Saya berdoa Gereja Sion akan menjadi gereja yang penuh dengan firman yang manis dari Injil. Pekerjaan yang manis dari Kristus memiliki buah dari Roh. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang
Kau curahkan bagi kita malam ini melalui seri sejarah penebusan. Allah Bapa, bantu kami, karena kami sangat keras kepala kadang-kadang, sangat lambat untuk taat. Bapa, Tuhan, bantu kami untuk bisa taat atas firman-Mu, untuk menaruh pohon kehidupan ke dalam hati kami. Bantu kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki manisnya Injil dalam kata-kata, pikiran, dan perbuatan kami. Yesus, tolong datang ke dalam hati kami dan ubah kami dari kepahitan menjadi manis. Semoga Gereja Sion menjadi gereja yang penuh dengan kemanisan dari Injil. Kami bersyukur dan kami berdoa ini semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah.